Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Badal ya. Pembahasan tentang badal. Badal itu apa? Badal adalah Isim yang dibaca pada muakkad untuk badal. badal. Isim yang dibaca Isim yang mengikuti pada mubdal minhu. Kalau rafa ikut rafa, nasab nasab, kalau jer jer. Dan itu adalah mengganti ya. Contoh badal. Contohnya jaa Zaidun ahuka. Zaidun ini menjadi fa'ilnya jaa, makanya di rofa. Ahuka ini juga i'rabnya rofa. Rofanya ahu dengan apa? Wow. Kenapa rofa dengan waw? Asmaul khamsah. Lafal ahuka ini menjadi badal dari lafal Zaidun. Zaidun ini namanya mubdal minhu. Mubdal minhu ini namanya badal yang mengganti. Antara lafal Zaidun dengan ahuka ini satu kesatuan, satu orang. Sehingga nanti di bawahnya ini ada macam-macamnya, ada badal kul min kul dan seterusnya. Sebelum kita membahas tentang macam-macam badal, terlebih dahulu kita harus paham badal. Badal itu adalah mengganti ya. Ini mengganti sini. Kalau yang diganti itu adalah rofa, maka penggantinya juga rofa. Kalau nasab juga nasab dan seterusnya. Macam-macam badal itu ada empat. Apa saja? Badal mingkul, badal mingkul, istimal, badal gholat. Badal kul mingkul itu artinya adalah mengganti semua dari semua. Itu kalau arti dari segi bahasanya, teman-teman. Semua diganti semuanya. Maksudnya apa? Pada contoh ja'a Muhammadun nabiyuka, yang menjadi badal ini kan nabiyuka. Mana mubdal minhunya? Muhammadun. Muhammadun i'rabnya apa? Rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi fa'il. Ini namanya mubdal minhu, nabiyuka namanya badal. Karena nabiyuka rofa, karena Muhammadun rofa, maka nabiyuka juga dibaca rofa. Kebetulan ini rofanya sama-sama dengan Dhamma. Antara Muhammadun dengan nabiyuka itu satu, sama. Ini dan ini sama, satu orang. Makanya ini disebut dengan badal kul min kul. Paham? Kalau saya mengatakan ja'at azil tuki, datang siapa azil, saudara perempuanmu itu. Berarti antara azil dengan saudara perempuanmu itu kan satu orang? Iya. Tidak orang lain. Kalau badal kul min kul, lanjut, badal ba'at minal kul, namanya ba'at ini adalah sebagian. Minal kul, min indari, kullun ini semua, sebagian dari semuanya. Artinya badalnya yang diganti itu hanyalah sebagian dari keseluruhannya saja. Contoh, akaltul mauza nisfahu. Makan siapa aku, al mauza akan pisang. Ini. Yang dimakan itu pisangnya hanyalah setengah. Nisfahu, separuhnya saja. Ini langsung praktek. Tunggu dulu bentar. Aku makan pisang nisfahu. Lafal nisfahu ini menjadi badal dari Mauz. mauza. I'rabnya apa?
Nasob. Nasobnya dengan fathah. kenapa dibaca nasob? Karena menjadi maf'ul bi. Karena menjadi maf'ul bi. Nisfahu i'rabnya apa? Nasob. Kenapa dibaca nasob? Karena menjadi badal. Badal dari mana? Dan mauza. Badal dari mauza, bahwa awalnya saya makan pisang. Nah, bisa jadi semuanya atau separuh atau hanya kuncuknya atau tengahnya saja. Lah, tapi yang dikatakan pas nisfahu, oh separuhnya. Seperti tadi. Separuhnya dikemanakan? Ya disimpan separuhnya. Tidak diapa-apakan, ditaruh dulu. Berarti yang dimakan hanyalah separuh pisang, tidak semua pisang. Itulah maksudnya dari badal, mengganti sebab ba'at min kul. Yang ketiga adalah badal istimal. Badal istimal ini artinya ya sesuatu yang terkandung di dalam mubdal minhu. A'jaba mengagumkan ni kepadaku Muhammadun siapa Nabi Muhammad, akhlaku apanya yang mengagumkan, akhlakuhu akhlaknya. Nah itu. Muhammadun ini i'rabnya apa? Rafa. Kenapa dibaca rafa? Karena menjadi fa'il. Fa'il dari mana? A'jaba. A'jaba ini membutuhkan maf'ul. Mana maf'ulnya? Ni. Lafal ahlakuhu ini menjadi badal dari Muhammad. Inilah yang disebut dengan badal istimal. Badal ghalat. Badal ghalat ini dalam bahasa Madura adalah badal talocor. Itu. Talocor. Atau badal salah di dalam pengucapannya. Yang dimaksud itu adalah badalnya. Contoh. Ishtaraitu tauban kitaban. Saya hendak mengatakan bahwa yang saya beli itu kitab. Kok ternyata karena keseringan beli baju, sehingga ketika kita beli kitab pas talocor. Apa talocor? Ya secara tidak sengaja pasti bilang, beli baju. Oh, hendak kitab. Itu. Makanya Ishtaraitu aku siap membeli, siapa aku, sauban akan baju, kitaban kitab. Nah, jadi lafal sauban ini salah. Sebenarnya dia mau mengatakan kitaban, hanya salah lidahnya kena ke saub. Akhirnya pas lafal saub ini diganti dengan kitaban. Paham? Paham. Lafal sauban i'rabnya apa? Nasob. Kenapa dibaca nasob? Karena menjadi maf'ul. Menjadi maf'ul. Maf'ul i'rabnya? Nasob. Ini nasobnya dengan Fathah. Kenapa nasob dengan fathah? Isim mufrad. Karena badalnya mubdal minhunya nasob, maka badalnya juga nasob. Paham? Paham. Bagus. Kita baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul badali. Ini adalah bab badal. Apa itu yang disebut dengan badal? Al-badalu huwa tabi'u adalah isim yang ikut. Al-maksudu yang dimaksud bil hukmi dengan hukum, ketentuan. Bila wasitotin tanpa adanya perantara. Bainahu di antara badal. Wa baina matsbu'ihi dan di antara yang diikuti badal. Jadi badal itu adalah kalimat yang mengikuti yang mana itu adalah menjadi tujuannya. Di antara badal dan mubdal minhunya itu tidak ada perantara. Di antara tabi dan matsbu'nya itu tidak ada perantara. Tapi kalau di antara tabi dan matsbu'nya itu ada perantara, maka itu disebut dengan atof.
Contoh ja'a Zaidun ahuka. Kok sama contohnya? Fa Zaidun fa'ilun wa ahuka badalun min Zaidin badalu kullin min kullin. Wa yusamma dan dinamai apa badal kul min kul al badal al mutabiqa kepada badal mutabik. Jadi nama lain dari badal kul min kul ini adalah badal mutabik. Kenapa dikatakan badal mutabik? Ya karena antara badal dengan mubdal minhunya itu sesuai. Sesuai di mananya? Ya itu sudah. Li'annal murada minas tsani huwal awwalu bi'ainihi. Itu. Karena li'annal murada karena sesungguhnya adapun yang dimaksud minas tsani dari yang kedua huwal awwalu ya yang pertama itu bi'ainihi dengan zatnya yang pertama. Antara yang dimaksud yang kedua yang pertama ini sama, tidak ada bedanya. Itu maksudnya. Wa idza ubdila apabila diganti ismun apa isim min dari isim pula. Contoh ja'a Zaidun ahuka au fi'lun au fi'lun min fi'lin atau diganti apa fi'il dari fi'il. Contoh in tusalli tasjud lillahi yarhamka. In tusalli jika engkau salat, in tusalli jika engkau salat, tasjud maka sujud siapa engkau lillahi kepada Allah. Yarhamka itu sayang siapa Allah kepadamu. Tabi'a maka ikut apa badal hu kepada mubdal minhu, atau kalau yang isim ya isim tabi'a maka ikut isim apa isim atau fi'il dari fi'il fi jami'i i'rabihi di dalam seluruh i'rabnya. Raf'an berupa rafa' hal rafa' wa nasban dan nasab wa khafdan dan khafat wa jazman dan jazm. Kalau mubdal minhunya rafa' ya badalnya juga rafa', kalau nasab ikut nasab, kalau jer ikut jer, kalau jazm ikut jazm. Wa huwa arba'atu aqsamin. Wa huwa adapun badal arba'atu aqsamin ialah 4 macam. Badalus syai'i minas syai'i. Badalus syai'i berupa badal syai' minas syai'i dari syai' juga. Wa yuqalu dan dikatakan lahu bagi badalus syai' min syai' badalul kulli apa badal kul minal kulli apa badal kul min kul. Ini istilah juga teman-teman. Wa badal mutabiku dan juga dinamai badal mutabik. Wa huwa maka natsani fihi ainal awwali. Wa huwa adapun badalul syai' min syai' badalul kulli min kul atau badal mutabik. Huwa ma ialah sesuatu karena yang ada atsani apa yang kedua fihi di dalam ma ainal awwali ialah zatnya yang pertama. Yang kedua dengan yang pertama yaitu sama sudah. Itu. Contoh ja'a Zaidun ahuka. Ahuka dan Zaidun ini sama, satu orang. Wa badalul ba'di minal kulli dan badal ba'd minal kull. Wa huwa adapun badal ba'd minal kull ma ialah sesuatu karena yang ada atsani apa yang kedua dalam artian di sini badalnya fihi pada ma ba'don ialah sebagian minal awwali dari yang pertama. Badalnya itu sebagian dari mubdal minhu. Mubdal minhu itu adalah yang diganti, badal itu adalah yang
mengganti. Contohnya seperti apa? Akaltu raghifa thulutsahu. Ini di sini kemusonif mencontohkan raghif. Raghif itu apa? Roti. Kenapa kok menggunakan roti? Karena di Arab itu makanan kesehariannya adalah roti, bukanlah nasi. Kenapa Ustadz di sini tadi kok mencontohkan pisang, kok tidak mencontohkan nasi? Kan Ustadz hidupnya di Indonesia. Indonesia itu kan makanan sehari-harinya nasi. Kenapa kok bukan nasi yang dicontohkan? Karena saya tadi tidak sedang makan nasi, tapi tadi sedang makan pisang. Maka saya contohkan pisang. Karena kebetulan juga ada yang ngasih pisang tadi. Akal tu makan siapa aku? Akarifa akan roti sulusahu, sepertiganya roti. Tak apa-apa kan? Oh, walaupun makan sepertiga, kalau rotinya besarnya seperti meja ini, makan sepertiga sudah banyak itu. Ya kalau cuma roti-roti yang besarnya seperti ini, makan sepertiganya ya dapat apa? Biasanya kalau di luar itu ada pizza, itu kan besar seperti ini. Besar. Kalau pas itu kan sejenis roti itu kan? Ya, roti kan? Ya. Kalau pas pizza yang besarnya seperti ini dimakan semuanya. Itu kayak apa perutnya itu? Ya, jadi tidak heran kalau di sini contohnya menggunakan thulutsahu, hanya sepertiganya saja. Tapi sebenarnya ini adalah contoh saja bahwa sepertiga itu adalah masuk bagian dari roti yang utuh satu itu. Wa badalul istimali dan badal istimal. Saya kalau pakai kacamata ini mak pas tak ada si glowing anak-anak ya. Kalau dibuka glowing semua ini. Tapi mana pasang Tina, boleh tak pakai tak pakai silau. Wa badalul istimali dan badal istimal huwa, adapun badal istimal ma ialah sesuatu karena yang ada asani apa yang kedua fihi pada ma itu bainahu ialah di antara ma wa bainal awwali dan di antara bainahu ialah di antara yang kedua wa bainal awwali dan di antara yang pertama irtibatun adapun hubungan bighairil kulliyati tanpa keseluruhan wal juz'iyati dan juga ke sebagian. Jadi kalau badal istimal hubungannya antara badal dengan mubdal minhu itu tidak ada hubungan keseluruhan dan hubungan sebagian. Bukan sebagian, bukan keseluruhan. Itu kalau istimal. Contohnya seperti apa? Contohnya nafa'ani zaidun ilmuhu. Nafa'a bermaksud nafa'a bermanfaat ni kepadaku ilmuhu, ilmunya Zaid. Zaidnya tidak dibaca ya. Nafa'a bermanfaat ni kepadaku Zaidun, siapa Zaid? Ilmuhu, ilmunya Zaid yang bermanfaat, bukan sepedanya, bukan yang lainnya. Lafal ilmun dengan Zaid ini kan ada hubungannya, bahwa lafal ilmun itu ada pada diri Zaid. Wa badalul ghalati dan badal ghalati, badal salah, ai badal talaccar. Wa huwa adapun badal ghalat itu ma ialah sesuatu dzukira yang disebutkan fihi pada ma al awwalu apa yang pertama ghalaton halek salah atau keliru. Summa dzukira kemudian disebutkan atsani apa yang kedua liizalati dzalikal ghalati untuk menghilangkan kesalahan tersebut. Contohnya seperti apa?
Raqibtu Zaidan al-farasa. Aku menaiki Zaid. Oh, kuda. Mana pada Zaid tompak Injak cerena maksudnya. Nah, ya itu. Kan tidak mungkin kalau orang berbicara Raqibtu Zaidan, saya menaiki Zaid. Pas Zaid itu salah, yang benar adalah saya menaiki kudanya. Kan tidak mungkin bisa dihapus. Wong perkataan kan tidak bisa dihapus. Beda dengan ditulis. Menulis Raqibtu Zaidan al-farasa. Oh, Raqibtu Zaidan. Salah Zaid, bukan menaiki Zaid, tapi kuda. Dihapus sama kalian. Dihapus Zaidnya. Diganti ke Zaidan, ke al-farasa. Bisa kalau seperti itu tidak kelihatan. Tapi kalau perkataan itu kan tidak bisa dihapus. Gimana cara menghapusnya? Ya ini dia caranya. Dengan adanya dikasih lanjutan. Bahwa lanjutannya itu adalah sebagai pengganti bahwa itu sebenarnya yang benar. Kalau contohnya yang tadi di sini, saya membeli baju. Dia sebenarnya tidak mau mengatakan baju, tapi mau mengatakan kitab. Saya tidak membeli baju, tapi membeli kitab. Cuma dia itu talocor, kebablasan, secara tidak sengaja tiba-tiba baju. Karena yang difikirannya hanyalah baju, dan baju. Tidak pernah ada pikiran kitab, sehingga ketika beli kitab, ingat ke baju. Itu. Tapi dari 4 macam badal ini, ini jarang terjadi yang ketiga dan keempat. Ini jarang, teman-teman. Apalagi yang keempat, jarang kita jumpai di dalam kitab-kitab. Kalau yang pertama dan yang kedua, ini banyak. Dan yang paling banyak itu adalah yang kedua. Banyak ini. Contohnya, wa furudul wudu'i tatu asya'a. Waktunya wudu itu ada 6. Apa saja? Tidak mengatakan al-awwalu an-niyatu, enggak, tapi langsung an-niyatu. Lah, an-niyatu itu menjadi badal ba'd min kul namanya. Banyak itu contohnya di kitab. Ini hanyalah kalian biar tahu saja kalau badal macamnya seperti ini. Hanya sekedar biar tahu saja. Yang paling kalian sering ingat ini. Waqat masalah dan sungguh telah mencontohkan al-musannifu, siapa Prof. Musannif rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmati, menyayangi kepada Prof. Musannif. Allahu, siapa Allah Ta'ala, telah mencontohkan lil aqsamil arba'ati, terhadap macam-macam yang 4 tadi itu. Biqaulihi, dengan redaksinya ke musannif, redaksi perkataan atau redaksi tulisan. Gimana nahu qaulika, seperti umpama perkataanmu, qama Zaidun ahuka. Qama berdiri, Zaidun siapa Zaid, ahuka saudara laki-lakimu. Fa Zaidun fa'ilun wa ahu badalun minhu. Wa ahu, adapun ahu itu badalun, ialah menjadi badal, minhu dari Zaid. Badalu kullin, ialah badal kul min kul. Marfu'un, ialah dibaca rafa' bil wawi, dengan wawu. Kenapa rafa'nya dengan wawu? Li'annahu minal asma'il khamsati, termasuk dari asma'ul khamsah. Bukan asma'ul khamsah, tapi termasuk asma'ul khamsah. Karena asma'ul khamsah itu 5. Kalau 1 itu bukan 5. Jadi hanya disebut termasuk itu. Sama dengan mengatakan anak saya 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Anak saya 14, istri saya cuma 1. Nah, ketika saya mengatakan anak saya itu adalah 14, ketika 1, ya hanyalah masuk bagian dari yang 14. Jadi yang 1 itu bukan 14. Itu maksudnya. Wal kafu mudhafun ilaih. Wal kafu adapun kaf yang ada setelah ahu, mudhafun ilaih adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kaf, kalau ditanya ka yang ada setelah ahu, ka ini i'rabnya apa? Tidak ada. Tidak ada i'rabnya. Dengan kata lain pertanyaannya salah. Kenapa? Karena ahu itu tidak ada i'rabnya, melainkan ahu itu adalah ka itu tidak ada i'rabnya. Kenapa? Karena ka itu mabni. Kenapa dikatakan mabni? Karena isim domir. Bagus, pinter. Yang benar pertanyaannya bagaimana? Mahalnya apa? Nah, kalau ditanya mahalnya apa mahalnya? Mahal Mahal jer. Kenapa mahal jer, ja? Karena mudhaf ilaih. Wa akaltu raghifa thulutsahu. Fa raghifa maf'ulun bih. Li akaltu. Fa raghifa adapun lafal raghifa maf'ulun bihi ialah menjadi maf'ul bih li akaltu bagi lafal akaltu. Wa thulutsa badalun minhu, adapun sulusa itu badalun ialah menjadi badal minhu dari raghif, badalu ba'din min kullin. Wal ha'u mudhafun ilaih mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin, sama dengan kaf di atas. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu, sama ya. Wa nafa'an dan bermanfaat nih kepadaku Zaidun, siapa Zaid? Ilmuhu, berupa ilmunya Zaid. Kenapa ilmunya Zaid kok manfaat kepada kamu? Ya karena kamu itu belajar ke Zaid dan Zaid mengamalkan ilmunya, gitu. Sehingga bermanfaat. Malah contohnya. Wa i'rabuhu adapun i'rabnya lafal nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nafa'a yala adapun nafa'a fi'lun madin wan nunu lil wiqayati. Adapun nun yang ada setelah nafa'a itu kadang ni dan nunnya itu namanya nun wiqayah. Wal ya'u adapun ya-nya, ya yang setelah nun itu maf'ulun bihi adalah maf'ul bi mabniyun ala sukuni ialah mabni sukun. Fi mahalli nasbin menempati di tempatnya nasab. Kenapa menempati di tempatnya nasab? Karena menjadi maf'ul. Wa Zaidun fa'ilu nafa'a. Adapun Zaidun itu adalah fa'ilnya nafa'a. Marfu'un bid-dhammati dhahirati. Ilmu badal istimalin ialah badal istimal min Zaidun dari lafal Zaidun. Kenapa kok min Zaidun Ustadz? Kok tidak dibaca min Zaidin? Itu kan ada minnya, yang namanya min itu adalah huruf jer. Jadi kalimat yang setelah huruf jer itu pasti di i'rab jer. Pertanyaan yang bagus dan cerdas. Iya, kenapa? Karena Zaidun di sini kita sedang menceritakan di atas. Di atas kan bacanya wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nah, yang kita ini adalah istilahnya harakatul hikayah. Harakat cerita. Menceritakan yang di atas. Jadi ini tidak usah kita baca min Zaidin. Cukup membaca min Zaidun. Zaidun mana? Zaidun di atas. Wal ha'u mudhafun ilaih. Wal ha'u adapun haknya itu
mudhafun ilaih adalah mudhaf ilaih. Mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku melihat kepada Zaid. Kuda. Sebenarnya dia mau mengatakan saya melihat kuda. Hanya saja pikirannya ada di Zaid terus. Sehingga apa-apa yang dilihat walaupun bukan Zaid, ya Zaid sudah yang dilihat. Ini sama seperti orang yang apa istilahnya? Bucin ya. Nah, sudah bucin. Tahu gak bucin kan? Apa? Budak cilok. Nah. Kalau orang sudah bucin, teman-teman, mau makan, ini seandainya masakannya dia. Mau tidur, aduh seandainya ini bukan bantal guling, tapi dia. Aduh semuanya pokoknya lah. Nah, sama juga ketika datang seret, datang. Ternyata yang datang bukan dia, ternyata cuma sandalnya ada yang ngantarkan itu ke sini. Ini makanya biar tidak sering golat, jangan bucin. Nah, kalau kalian itu golat, banyak golatnya berarti sering bucin. Sama juga teman-teman ini, biar ketika baca kitab, ketika belajar itu tidak banyak salahnya, biar cepat hafal, cepat paham, cepat ya bersaing dengan teman-temannya yang lain, dapat meraih cita-cita. Ya bucinnya itu dihilangkan dulu. Nanti main bucin-bucinan dengan suaminya saja. Nah, nanti kalau dengan suaminya, ajak suaminya, ayo kita main bucin yuk. Jadi kalau mau jalan-jalan nanti dengan suaminya. Kalau belum suami ya enggak usah lah, belajar dulu. Wah, itu ya. Dia sebenarnya mau mengatakan saya lihat kuda. Oh, enggak. Kebablasan dia itu bilangnya lihat Zaid. Zaid malolo saya tengah. Fa Zaidan, adapun lafal Zaid itu maf'ulun bihi li ra'aitu. Wal farasa badalu ghalatin adalah badal ghalat. Ai badalun anil lafzi alladhi dzukira ghalaton. Ai artinya badalun ialah ganti anil lafzi dari lafal, alladhi lafal, dzukira yang disebutkan apa alladhi ghalaton karena salah. Jadi Zaid ini adalah diganti oleh al-farasa karena Zaid ini salah mengucapkannya. Mengucapkan ke Zaid itu salah. Wa huwa al-muradu biqaulihi. Inilah yang dimaksud dengan perkataan redaksi kemusonif aratta antakulal farasa. Aratta bermaksud siapa engkau, antakula kepada berkata siapa engkau, al-farasa kepada kuda. Engkau hendak mengatakan melihat kuda. Faghalatta lalu engkau keliru. Fa'abdalta lalu mengganti siapa engkau Zaidan akan Zaid minhu dari faros. Wal muradu adapun yang dimaksud min qaulihi dari perkataan kemusannif yang berbunyi fa'abdalta, al ibdalul lughawi maksudnya adalah ibdal lughawi, hanyalah pengganti yang secara bahasa. Artinya memiliki arti apa? Wa huwa ta'widu, ialah yang memiliki arti ta'wid, mengganti. Wal makna artinya adalah awatta mengganti siapa engkau Zaidan akan lafal Zaid anil farosi dari kuda. Engkau mengganti Zaid kepada kuda. Alladhi kuda karena yang ada apa alladhi hakut tarkibi ialah haknya redaksi susunan. Al-ityana ialah mendatangkan bihi terhadap alladhi
biduni lafzi Zaidin, tanpa adanya lafal Zaidin. Sehingga fala yunafi, maka tidak bertentangan, annal badala, apa sesungguhnya adapun badal, fil istilahi secara istilah, fi hadat terkibi pada susunan ini, huwal farosa adalah kuda. Kalau huwal farosa berarti hikayah, kalau huwal farosu ya menjadi badalnya, menjadi la Zaidun, bukanlah Zaid. Fala, sehingga bagaimana? Fala tirodo, maka tidak bertentangan, alal musannifi, bagi musannif, bi annal badala, bahwa sesungguhnya badal itu, wal farosa adalah kuda, la Zaid. Mana redaksinya? Oh, berarti ini dibaca la huwal farosu la Zaidun. Oh, ini kenapa? Karena tidak mungkin dibaca la Zaidan, karena tidak ada alifnya. Jadi di atas lebih tepatnya juga mengikuti kepada yang di bawah, dibaca huwal farosu, berarti ialah kuda. Tidak ada bertentangan kemusanu dengan bahwa faros itu dijadikan badal dari lafal Zaid. Artinya faros ini menggantikan Zaid. Fa kaifa yaqulu, bagaimana engkau berkata, fa abdalta Zaidan minhu, fa abdalta, lalu mengganti siapa engkau, Zaidan akan Zaid, minhu. Nah, kalau seperti ini kan seolah-olah engkau mengganti Zaid minhu dari kuda, seolah-olah ini kan bahasanya bahwa Zaid ini mengganti redaksi kuda. Kalau seperti itu Zaidlah yang dilihat. Tapi ternyata yang dimaksud di sini adalah yang lughawi saja. Wahasilul jawabi, kesimpulannya ada akhirnya ya. Kesimpulannya, anna muradahu, ialah sesungguhnya adapun maksud dari redaksi itu, al-ibdalul lughawi, maksud dari redaksi fa'abdalta, al-ibdalul lughawi ialah ibdal lughawi, lal istilahi, bukan penggantian secara istilah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Babu mahfu mansubatil asma'i, isim-isim yang dibaca nasab. Cukup dulu. Paham ya? Intinya ini badal sudah yang dijelaskan di awal. Saya rasa kalian sudah paham semuanya. Karena ini kan sudah tinggal penerapannya saja. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.